saya Andi Fatima Badri Amran dari kelas 7CI. Perkenalkan, nama saya Reva Priya dari kelas 8F. Perkenalkan, nama saya Siti Larsa dari 8F. Pernikahan dini merupakan pernikahan dari sebuah pasangan atau salah satu dari pasangannya merupakan anak-anak atau masih remaja yang di bawah umur 19 tahun. Pernikahan dini sangat dilarang karena resikonya mengarah ke hal yang negatif. Contoh-contoh resikonya yaitu penyakit menular seksual meningkat, kekerasan seksual meningkat, hamil muda, perekonomian semakin memburuk dalam keluarga, dan juga kesehatan mental semakin memburuk. Dikarenakan hal tersebut, usia ideal menikah yaitu perempuan umur 21 tahun dan laki-laki umur 25 tahun. Akan tetapi di dalam hukum yang ada diperbolehkan orang menikah pada umur 19 tahun ke atas. Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini yaitu faktor pertama, faktor individu seperti perkembangan fisik dan sosial, tingkat pendidikan, hubungan sikap dan hubungan orang tua, jalan keluar berbagai masalah atau kesulitan. Faktor keluarga seperti sosial ekonomi, adat istiadat kepercayaan. Faktor yang ketiga, faktor masyarakat lingkungan seperti kepercayaan, adat istiadat, penyalahgunaan kekuasaan, tingkat pendidikan masyarakat, dan ekonomi masyarakat. Peringkat pernikahan dini setiap provinsi yang mana saja memiliki kasus perkawinan anak tinggi. Yang pertama, Sulawesi Barat 19,4%, yang kedua Kalimantan Tengah 19,1%, yang ketiga Sulawesi Tenggara 19,0%, yang keempat Kalimantan Selatan 17,6%, yang kelima Kalimantan Barat 17,5%, yang keenam Sulawesi Tengah 15,8%, yang ketujuh Nusa Tenggara Barat 15,5%, yang kedelapan Gorontalo 15,3%, yang kesembilan Sulawesi Tengah 14,9%, yang ke-10 Bengkulu 14,3%. Sekian dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo stop pernikahan dini. Pendewasaan usia perkawinan atau PUP. PUP adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama sehingga mencapai usia minimal pada saat usia perkawinan yaitu 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. PUP bukan sekedar menunda sampai usia tertentu saja, tetapi mengusahakan agar kehamilan pertama pun terjadi pada usia yang cukup dewasa. Tujuan program pendewasaan usia perkawinan atau PUP. Tujuan PUP yaitu memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar di dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, ekonomi, sosial, serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran. Salah satu program pembangunan yaitu berkaitan dengan kependudukan melalui program keluarga. Mereka berencana yang bertujuan mengendalikan jumlah kependuduk, di antaranya pendewasaan usia perkawinan atau biasa disebut dengan PUP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre. Perkenalkan, nama saya Lia Zafira Sukri dari kelas 8D. Perkenalkan, nama saya Artika Skarsari dari kelas 8D. Kami akan mempresentasikan materi kita yaitu 5 transisi kehidupan remaja.
Remaja merupakan aset bangsa di masa depan. Kemajuan suatu bangsa akan ditentukan oleh remaja saat ini. Oleh sebab itu, remaja sudah seharusnya mempersiapkan bekal untuk berkiprah, membangun masyarakat, serta tidak mudah terjebak berbagai kenakalan remaja. Berawal dari permasalahan ini, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional memiliki sebuah tugas pokok dan fungsi yang telah diamanatkan pemerintah untuk membina remaja agar menjadi generasi yang berkualitas. Salah satu program yang terdapat di BKKBN yaitu program Generasi Berencana atau Genre. Program Genre mencangkup banyak hal yang berkaitan seputar permasalahan dalam kehidupan remaja saat ini. Salah satunya adalah 5 transisi kehidupan remaja. Apa sih 5 transisi kehidupan remaja itu? 5 transisi ini dapat diberatkan seperti proses menuju remaja yang berkualitas. Transisi kehidupan yang pertama adalah mempraktekkan hidup sehat, salah satunya menghindari persoalan remaja yang marak terjadi saat ini. Kedua yaitu remaja dapat menyelesaikan pendidikan atau sekolah hingga selesai. Ketiga yaitu remaja dapat mencari pekerjaan sesuai kompetensi yang dimiliki. Keempat, remaja mampu menjadi anggota masyarakat dan menjadi warga negara yang baik. Kelima yaitu memulai kehidupan berkeluarga di mana remaja diharapkan mampu menikah pada usia ideal minimal 21 tahun pada wanita dan 25 tahun pada pria. 5 transisi ini bagikan alur menuju remaja yang berkualitas. Tentu, untuk melewati 5 transisi ini dibutuhkan komitmen yang kuat dari remaja Indonesia. Pemerintah berharap remaja sebagai tonggak kemajuan bangsa di masa depan dapat menjadi generasi yang berkualitas agar Indonesia mampu menjadi negara yang maju dalam menyongsong Indonesia emas di tahun 2045. Sekian dari materi kita, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Genre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Genre. Perkenalkan, nama saya Renata Zahra dari kelas 81 dan di sebelah saya Revi Aprilia dari kelas 8E. Nabzah adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya. Zat atau obat yang dapat memengaruhi jiwa manusia dengan cara psikologi maupun fisik. Narkotika menurut Undang-Undang Indonesia Nomor 22 Tahun 1997, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan bisa menimbulkan ketergantungan. Narkotika terbagi atas 3, yaitu golongan pertama, tujuannya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, dan memiliki potensi yang sangat tinggi yang bisa menimbulkan ketergantungan. Contohnya heroin, ganja, ekstasi, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya. Golongan kedua, berkhasiat untuk pengobatan, namun digunakan sebagai pilihan terakhir. Selain itu, dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki potensi yang tinggi bisa menimbulkan ketergantungan. Contohnya metadon, morfin, dan fentanyl. Golongan ketiga, berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki potensi yang ringan yang dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya kodein dan lain-lain. Psikotropika dibagi menjadi 4 golongan, yaitu golongan 1. Psikotropika paling kuat, belum diketahui manfaat, mengobati, dan penelitian, contohnya ekstasi yang menyebabkan ketergantungan.
Golongan 2, psikotropika kuat, berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya, mequalon, amfetamin. Golongan 3, psikotropika sedang, yang berkhasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan terapi. Contohnya, amfetamin, lumimbal. Golongan 4, psikotropika ringan, bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya, diazepam, monadon. Zat adiktif adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang menimbulkan ketergantungan pada pemakainya. Contohnya, rokok, premix, thinner, alkohol, dan zat lainnya. Zat adiktif contohnya, alkohol terbagi menjadi 3 bagian, yaitu 1% sampai 5%, contohnya minuman bir. 5 sampai 20%, contohnya minuman anggur. 20 sampai 50%, contohnya vodka, whisky, arak. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remaja. 6. Menghindari lingkungan yang tidak konduktif. 7. Mengisi waktu luang. 8. Memperluas pengetahuan. Dampak dari pergaulan bebas adalah dampak pergaulan bebas yaitu perilaku menyimpan melewati batas-batas norma ketimuran, ketergantungan obat, konsumsi obat-obatan terlarang, menurunnya derajat kesehatan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam genre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tiksa Putra Iksan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Dharma Putra dari kelas 8B. Pertama, narkoba. Singkatan narkoba adalah narkotika, psikopetika, dan obat-obatan yang terlarang. Dan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia termasuk nafza, jenis narkoba. Kegiatan pendewasaan usia perkawinan atau PUP adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama sehingga menciptakan usia minimal pada saat perkawinan, yaitu 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Materi ketiga disampaikan bahayanya kehamilan pada usia remaja. Seks bebas merupakan kebiasaan melakukan seksual secara bebas dilakukan oleh mereka yang menentang atau merasa enggak jika diri mereka terikat dalam suatu pernikahan yang suci. Hubungan seks dilakukan di luar pernikahan disebut seks bebas, free sex. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Sofita Ramadhani dari kelas 7E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nabila Farhani. Saya dari kelas 7E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahrul Ramadhani S dari kelas 7A3. Di sini kami akan memaparkan materi yang berjudul dasar-dasar PIK-R. Kegiatan atau fungsi PIK remaja adalah: pertama, membina anggota; kedua, melakukan penyuluhan atau KIE; yang ketiga adalah memberikan konseling; yang keempat adalah meningkatkan kemampuan anggota; yang kelima adalah menjalin kerjasama dengan sarana pelayanan; yang keenam atau yang terakhir adalah melakukan rujukan bila perlu. Pengertian dan batasan. Pertama, apa itu PIK?
PIK adalah Pusat Informasi dan Konseling Remaja. PIK-R adalah salah satu wadah kegiatan program genre yang dikelola dari, oleh, dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya. PIK Remaja adalah nama generik untuk menampung kebutuhan program PKBR dan menarik minat remaja datang ke PIK Remaja. Nama generik ini dapat dikembangkan dengan nama-nama yang sesuai dengan kebutuhan program dan selera remaja setempat. Yang kedua, kesehatan reproduksi remaja. Kesehatan reproduksi remaja adalah suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem reproduksi, fungsi, komponen, dan proses yang dimiliki oleh remaja baik secara fisik, mental, emosional, dan spiritual. 3. PKBR. PKBR adalah penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. PKBR adalah suatu program untuk memfasilitasi terwujudnya tegak remaja, yaitu remaja yang berperilaku sehat, terhindar dari resiko teringat KRL atau seksualitas, nafsa, HIV, dan AIDS. Menunda usia pernikahan, mempunyai perencanaan kehidupan berkeluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia, sejahtera, serta menjadi contoh, model, idola, dan sumber informasi bagi teman sebayanya. 4. Teriat KRR adalah 3 resiko yang dihadapi oleh remaja, yaitu resiko-resiko yang berkaitan dengan seksualitas, nafsa, HIV, dan AIDS. 5. Resiko seksualitas adalah sikap dan perilaku seksual remaja yang berkaitan dengan infeksi menular, seksual IMS, kehamilan tidak diinginkan KTD, aborsi, dan resiko perilaku seks sebelum menikah. 6. HIV adalah singkatan dari Human Immunodefensi virus, yaitu virus yang mengurungkan sistem kekebalan tubuh manusia. 7. AIDS adalah singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu kumpulan dan berbagai gejala penyakit akibat turunnya kekebalan tubuh individu yang didapat akibat HIV. 8. Nafsa adalah singkatan dari narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. 10. Pendidik sebaya PKBR adalah remaja yang mempunyai komitmen dan motivasi yang tinggi sebagai narasumber bagi kelompok remaja sebayanya dan telah mengikuti pelatihan pendidik sebaya PKBR dengan mempergunakan modul dan kurikulum standar yang telah disusun oleh BKKB. 11. Konselor sebaya PKBR adalah pendidik sebaya yang mempunyai komitmen dan motivasi yang tinggi untuk memberikan konseling PKBR bagi kelompok remaja sebaya yang telah mengikuti pelatihan konseling PKBR dengan mempergunakan modul dan kurikulum standar yang telah disusun oleh BKKBN. Yang PKBR adalah pendidik sebaya yang mempunyai komitmen dan motivasi yang tinggi untuk memberikan konseling PKBR bagi kelompok remaja sebaya yang telah mengikuti pelatihan konseling PKBR dengan mempergunakan modul dan kurikulum standar yang telah disusun oleh BKKBN. Yang warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari kelas 8D. Perkenalkan, nama saya Andina Jofria dari kelas 8D. Perkenalkan, nama saya Nevisa Mananiania dari kelas 8D. Kami, buka masker kita bicara, kita jelas nanti. Saya akan mempresentasikan tentang life skill. Life skill adalah kemampuan atau keterampilan yang dapat berperilaku positif dan mampu beradaptasi dengan lingkungan, yang memungkinkan seorang mampu menghadapi kesulitan dan tantangan yang terjadi dalam kehidupannya sehari-hari secara efektif. Tujuan life skill adalah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku remaja tentang keterampilan hidup untuk
dipraktikkan agar bisa tumbuh dan berkembang secara optimal serta dapat digunakan dalam mengatasi risiko dan penyakit, mempersiapkan tantangan hidup lainnya dalam rangka mewujudkan generasi berencana. Tujuan khusus life skill yaitu meningkatkan pengetahuan seperti keterampilan fisik, sikap, emosional, mental, spiritual, pengetahuan, dan kesulitan. 10 inti life skill yang disebutkan oleh World Health Organization. Yang pertama yaitu mengenal diri sendiri, yang kedua empati, yang ketiga berpikir kritis, keempat berpikir kreatif, yang kelima membuat keputusan, yang keenam memecahkan masalah, yang ketujuh relasi interpersonal, yang ke-8 yaitu mengelola emosi, yang ke-10 yaitu mengatasi rasa stres. Jenis-jenis keterampilan hidup: 1. Keterampilan mental, 2. Keterampilan fisik, 3. Keterampilan emosional, 4. Keterampilan visual, 5. Keterampilan spiritual, dan terakhir keterampilan kesulitan. Sekian dari kami.